Ini kita masih belajar tentang trigonometri. Ini udah pelajaran trigonometri yang ketiga ya. Tapi tetap dasarnya itu dari trigonometri awal. Maka kalau belajar trigonometri itu semua susunan keseluruhan dari awalnya jangan sampai kalian lupa. Lanjut ya. Di trigonometri yang ketiga pembahasannya itu ada tentang fungsi trigonometri. Fungsi. Yang namanya fungsi itu dia pakai fx, itu fungsi. Karena trigonometri pasti sin, kostan dan sebagainya gitu kan. Di sini saya langsung ke contoh soal tentang fungsi trigonometri itu adalah seperti ini. Misalnya diketahui fungsinya sama dengan sin 2x. Ditanya tentukan nilai fungsi dari fx sama dengan sin 2x kalau x-nya 15, x-nya 30 derajat dan x-nya min 45 derajat. Ya udah tinggal kita substitusiin x-nya ke sini ya. Berarti kan tadi fungsinya kata soal fx sama dengan sin 2x. Untuk x sama dengan 15 derajat, berarti x-nya diganti 15 derajat. Berarti f 15 derajat sama dengan sin 2, x-nya kita ganti 15 derajat. Berarti sama dengan sin, ini 2-nya dikali 15 ya, 30 derajat. Ingat tabel istimewa, sin 30 derajat itu adalah setengah, ya kan, tabel sudut istimewa. Kemudian untuk x sama dengan 30 derajat, ini saya di sini. Berarti x-nya kita ganti 30 derajat, berarti ini sin 2 kali 30 derajat, itu sama dengan sin 60 derajat. Sin 60 derajat itu adalah sudut istimewa di tabelnya, yaitu setengah akar 3. Kemudian untuk x sama dengan min 45 derajat, berarti sama dengan sin 2 dalam kurung min 45 derajat. Jadi sama aja sin min 90 derajat. Ingat pelajaran sebelumnya, kalau sudutnya min, dia sin, maka minnya pindah ke depan. Berarti sama aja min sin 90 derajat. Sin 90 derajat adalah 1, karena di sini ada min, jangan lupa, jadi ini adalah min 1. Seperti itu pelajaran tentang fungsi trigonometri. Fx ini bebas ya, tergantung pembuat soal. Jadi kalian hanya fokus mensubstitusikan atau mengganti x-nya aja dengan sudut yang diminta. Dan tetap dasarnya adalah sudut istimewa. Karena biasanya trigonometri ini kalian nggak boleh pakai kalkulator. Jadi sudah ada sudut istimewa dan tabel-tabelnya, seperti itu. Adalah tentang grafik fungsi trigonometri. Yang namanya grafik itu pasti menggambar. Menggambar itu platformnya pasti ini namanya sumbu koordinat. Ada sumbu x, ada sumbu y. Itulah grafik. Trigonometri pasti pakai sin, kostan tadi kan dan sebagainya. Di sini misalnya contoh soalnya, gambarlah grafik fx sama dengan 2 sin x. Yang kita gambar fx sama dengan 2 sin x. Kita buat dulu platform untuk kita menggambar, yaitu sumbu koordinat. Ini sumbu x, ini sumbu y. Sumbu y ini sama kayak fx ya. Jadi fx-nya itu adalah si sumbu y. X-nya kita substitusiin sudut random. Karena kita bicara trigonometri pasti x-nya sudut kan. Bukan lagi x-nya angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi x-nya adalah sudut. Dan karena kita nggak boleh pakai kalkulator, kita ambil aja x-nya sudut istimewa. Jangan kita menyusahkan diri sendiri dengan mengambil x-nya misalnya 1 derajat. Nah itu kan mau nggak mau kalian harus nyari pakai kalkulator kan, sin 1 derajat. Nah ini kita ambil aja x-nya sudut istimewa. Maka di sini saya ambil x-nya 0 derajat, 30, 45, 60, 90. Dan di sini saya langsung lengkap 180 sebagai titik baliknya dia, terus 210 sama 225. Bebas kalian mau buat sampai 360 boleh, atau sampai 90 juga boleh, tapi lebih bagus lebih banyak sudut biar bentuknya ketahuan gitu, bagusnya gitu, naiknya di mana, turunnya di mana gitu. Ya, biar ketahuan seperti itu. Saya ambil contohnya ini, sudutnya sekali lagi kalian bisa ambil bebas, yang penting sudut istimewa dan yang penting gambarnya itu udah mewakili. Artinya ada yang di atas, ada yang di bawah. Jangan sampai kalian cuma ngambilnya 2 sudut doang, 0 sama 30. Kalau kayak gitu jelek kan, jadinya cuma begini doang. Nggak mewakili bentuk dia grafiknya seperti apa naik turunnya. Paham maksud saya ya? Ini boleh kalian masukin habis 90, mau 120 derajat boleh, 120 derajat bisa dicari pakai sudut istimewa juga kan. Mau 150 derajat boleh gitu, atau
seterusnya gitu. Di sini saya lengkap-lengkap aja biar hanya bentuknya ketahuan aja seperti apa gitu ya. Ini pun sebenarnya masih bisa dilanjutin sudutnya biar bagus gitu bentuk grafiknya, tapi karena ini terbatas jadi saya sampai sini aja. Tapi yang penting kalian paham cara menggambarnya gitu ya. Kita masukin X-nya 0 derajat. Berarti ini kan fx-nya kan 2 sin X ya. Berarti kalau X-nya 0, 2 sin X-nya 2 dikali sin X kan. Sin X kalau X-nya 0 maka sin 0 itu adalah 0. 2 dikali 0, 0. Paham ya maksud saya? Terus kalau kita masukin X-nya 30 derajat, berarti kan 2 sin 30 derajat. Sin 30 derajat kan setengah. 2 dikali setengah, 1. Kalau kita masukin X-nya 45 derajat, berarti sin 45 derajat. 2 sin 45 derajat. Sin 45 derajat kan setengah akar 2. Berarti 2 kali setengah akar 2 itu adalah akar 2. Dan seterusnya. Paham maksud saya ya? Untuk mencari ini mungkin nanti kita pakai yang pelajaran sebelumnya, yaitu kuadran kan. Kuadran-kuadran untuk yang lebih besar dari 90 derajat sudutnya. Terus kita kalikan sama 2 ini. Karena ini kan membacanya 2 dikali sin X. Terdapat hasilnya berapa? Itulah fx atau y-nya. Berarti tadi sudutnya kita pakai yang ini ya. 0 derajat di sini kan, nggak perlu saya tulis nolnya. 0, 30, 45, 60, 90, 180, 210, 225 gitu kan. Kalau 0 derajat dia hasilnya 0, maka 0,0 tetap ya. Kalau 30 derajat dia hasilnya 1, maka 30 derajat pasangannya 1. Kalau 45 derajat dia akar 2, kira-kira di sini lah ya. Kalau 60 derajat dia akar 3, kalau 90 derajat dia 2, maka tinggal kita garisin kan. Terus kalau 180 derajat dia 0, maka dari 2 yang tadi ini habis itu kita masukin 180, karena dia 0 maka dia tetap di sini kan, maka langsung turun ke sini. Menggambarnya seperti itu aja. Nah kemudian dari soal grafik fungsi trigonometri bisa juga dicari nilai minimum dan nilai maksimumnya. Misalnya contoh kalian disuruh menentukan nilai minimum dan nilai maksimum dari fx sama dengan 3 cos 2x min 4. Cos 2x ini satu kesatuan ya, bukan cos 2 dikali x, bukan. Tapi ini satu kesatuan, cos 2x. Karena nggak ada yang namanya cos 2. Mungkin adanya cos 2 derajat gitu kan. Tapi kalau cos 2 doang itu nggak ada. Jadi ini satu kesatuan, cos 2x. Cos 2x, kalian lihat lagi di tabel istimewa, cos itu tertingginya nilainya berapa? Bukan sudutnya berapa ya, tapi tertinggi dari cos itu nilainya berapa? 1 kan? Lihat tabel istimewa, tertinggi cos itu nilainya adalah 1. Nggak mungkin ada cos yang hasilnya 2. Cos 80 derajat atau cos 1500 derajat itu nggak akan mungkin 2. Kalian bisa membayangkan itu ya, pasti mentok di angkanya di apakah 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1, atau min-minnya. Karena kan hanya itu aja angka-angkanya. Apa maksud saya ya? Nggak mungkin sekalipun ditanya cos 5000 derajat itu nggak akan mungkin misalnya jadi 7 atau 8, nggak mungkin. Pasti mentok itu di 1 paling besar. Kebayang maksud saya? Kemarin kita udah belajar kan cara kalau sudutnya itu ribuan atau lebih dari 360 derajat, tetap dia patokannya sudut istimewa, artinya nggak akan lebih dari 1 kalau di cos ya. Berarti cos maksimumnya pasti 1, minimumnya pasti min 1, saling melengkapi. Nggak mungkin minimumnya tiba-tiba min 7, nggak mungkin. Berarti maksimumnya 1, minimumnya min 1. Berarti nilai minimum dari fx 3 cos 2x min 4, ini 3-nya tetap, cos tadi minimumnya adalah min 1 dikurang 4, berarti kan ini min 3 min 4 itu adalah min 7. Maksimumnya tadi cos maksimumnya itu adalah 1, maka ini 3 dikali 1 dikurang 4 itu adalah min 1. Paham ya maksudnya maksimum minimum dari suatu fungsi trigonometri? Ini adalah identitas trigonometri. Untuk identitas trigonometri yang namanya juga identitas itu pemberian dari sananya kan, dari awalnya gitu. Jadi identitas trigonometri yang harus kalian ingat yang sangat dasar sekali itu adalah sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa itu selalu sama dengan 1. Sebenarnya identitas trigonometri itu banyak banget, tapi hanya ini yang wajib kalian hafal. Alfa di sini bisa x, bisa y, pokoknya sudut ya. Sin kuadrat alfa
plus cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Dengan alfanya di sini adalah sudut. Boleh kita ganti variabel lain, misalnya x, ini juga harus x. Nggak boleh sini sin kuadrat alfa, ini cos kuadrat beta, itu sama dengan 1, itu nggak boleh. Jadi sini sama sini harus sama. Jadi misalnya nanti kalian ketemu sin kuadrat 17 derajat tambah cos kuadrat 17 derajat, itu nggak perlu kalian cari pakai kalkulator, pasti hasilnya sama dengan 1. Paham maksud saya ya? Jadi alfanya ini adalah sudut yang sama. Karena sekali lagi sin sama cos pasti diikuti oleh sudut gitu kan. Contoh penggunaan identitas trigonometri itu biasanya digunakan di pembuktian-pembuktian dari trigonometri itu sendiri. Misal, kalian disuruh buktikan apakah benar 1 ditambah tan kuadrat alfa itu sama dengan sekan kuadrat alfa? Buktikan. Yang namanya pembuktian itu pasti hasilnya harus benar dong. Benar kalau 1 tambah tan kuadrat alfa itu sama dengan sekan kuadrat alfa. Nah, dari mananya itu yang kita cari. Ya. Jadi ini salah satunya aja yang diubah. Boleh yang sebelah sini atau sebelah sini kita ubah. Lebih gampang kalau ini kan udah mentok ya, sekan kuadrat lebih singkat gitu ya. Jadi lebih gampang ini tetap, yang ininya yang diubah. Jadi 1 tetap 1 kan, ditambah tan kuadrat alfa. Tan alfa itu kan diperoleh dari sin per cos ya. Ini di pelajaran awal trigonometri sudah saya jelaskan, tan itu adalah sin per cos. Maka tan kuadrat itu adalah sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa. Sama dengannya ini tetap, jangan ini diubah. Jadi hanya salah satu aja yang diubah. Ini tetap. Terus kemudian kita samakan penyebutnya. Ini kayak penjumlahan pecahan kan. Kan nggak bisa langsung dijumlah atasnya gitu kan. Tapi harus kita samakan penyebutnya. Ini kan sama aja 1 per 1 lah ya. 1 per 1 kita samakan penyebutnya jadi per cos kuadrat alfa. Ya kan, ingat penyamaan penyebut di pelajaran SD gitu kan. Ini jadi per cos kuadrat alfa. 1 itu kan adalah cos kuadrat alfa per cos kuadrat alfa, ya kan? Tambah ini sin kuadrat alfa tetap sama dengan sekan kuadrat alfanya tetap, jangan diubah juga. Pokoknya hanya sebelah sini yang diubah. Nah, cos kuadrat alfa tambah sin kuadrat alfa itu sama kan? Ini karena penjumlahan dibolak-balik nggak masalah ya, jadi sama dengan 1. Ya kan? 1 per cos kuadrat alfa. Ini tetap sekan kuadrat alfa. 1 per cos. 1 per cos itu kan sama aja sekan. Pelajaran awal kita, 1 per cos itu adalah nama lain dari sekan. Karena kuadrat, maka sekan kuadrat alfa. Sini tadi sekan kuadrat alfa. Jadi sama kan? Maka terbukti kalau 1 plus tan kuadrat alfa itu sama dengan sekan kuadrat alfa. Paham? Jadi konsepnya adalah kita ubah yang bisa diubah, tapi salah satu aja. Biasanya yang udah lebih ringkas tuh nggak perlu diubah, tetap aja. Nah, yang agak rumit kayak ini kan ada 2 suku 1 plus tan, itu yang diubah, biasanya seperti itu. Paham ya, penggunaan identitas trigonometri itu adalah untuk membuktikan trigonometri itu sendiri. Selanjutnya ada aturan sinus dan aturan kosinus. Aturan sinus dan aturan kosinus ini berlaku di segitiga sembarang. Segitiga sembarang ini artinya bisa ya, segitiga sembarang artinya ukurannya sembarangan, misalnya di sini 11, ini 15, ini 8 gitu kan, itu kan segitiga sembarang. Atau bisa juga segitiga sama sisi. Ya kan, misalnya ini 8, 8, 8, atau segitiga sama kaki, misalnya ini 8, ini 8, ini 15. Dan tadi sembarang gitu ya, asal jangan segitiga siku-siku. Karena kalau segitiga siku-siku berlaku aturan yang seperti awal, sin demi kosami tandesa. Itu kalau segitiga siku-siku. Kalau segitiganya sembarang itu ya tadi ya, bisa sembarang, bisa sama kaki, bisa sama sisi. Itu aturannya sinus dan kosinus. Maksudnya apa? Ini pada dasarnya harus kalian hafal. Jadi sembarang di sini saya namain sisinya itu adalah sisi A, sisi B, sisi C. Dan sudutnya itu, sudut yang di hadapan sisi A saya namain alfa, sudut yang di hadapan sisi B saya namain beta, sudut yang di hadapan sisi C saya namain gamma. Kayak ini hampir mirip, hati-hati ya penulisannya. Kalian boleh memisalkan sendiri, ini mau sudut A, ini sudut C, ini sudut B, terserah gitu ya, tapi paham yang penting. Aturan sinus bunyinya adalah A per sin alfa sama dengan B
per sin beta sama dengan C per sin gamma. Gampang ya dihafalnya ya. Jadi sisi yang berhadapan pasangannya sama sudut yang berhadapan, per gitu kan. Dan ini dipakainya nggak langsung 3 kayak gini. Kalau 3 kayak gini nggak akan bisa dihitung. Tapi 2, bisa ini sama ini, atau ini sama ini, atau ini sama ini. Tergantung nanti mana yang diketahui. Seperti itu. Ya, itu adalah aturan sinus. Kemudian aturan kosinus ini juga pada dasarnya harus dihafal. Kalau aturan sinus kan hanya begini aja, satu baris ini gitu kan, gampang ya. Aturan kosinus itu cara menghafalnya adalah misalnya ditanya A, sisi A. Sisi A ini berarti nanti A kuadrat, selalu kuadrat gitu ya, sama dengan 2 sisi lainnya dikuadratin juga dan dijumlah. Berarti B kuadrat tambah C kuadrat dikurang, selalu dikurang 2 kali sisi lainnya cos yang di hadapan yang ditanya tadi, cos alfa. Paham menghafalnya? Jadi kalau yang ditanya A, nanti pasangan ininya cosnya cos alfa, tapi A nya selalu A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min 2BC cos alfa. Kalau ditanya sisinya. Kalau ditanya cos alfanya, ini sebenarnya tinggal dibolak-balik aja, tapi ini saya buat juga biar kalian gampang. Ditanya cos alfanya atau sudutnya, maka 2 sisinya yang mengapit, yaitu B kuadrat tambah C kuadrat dikurang sisi yang di hadapannya A kuadrat, ini selalu kuadrat, per 2 kali sisi yang mengapitnya. Paham ya dihafalnya ya? Sama, yang itu juga sama B sama C nya. Cara menghafalnya seperti itu. Jadi kalau yang ditanya B nya, maka B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat min 2AC cos beta. Paham ya? Seperti itu. Aturan sinus dan aturan kosinus ini pilihan. Artinya mereka nggak bisa dipakai berbarengan. Tergantung soalnya. Kalau soalnya diketahui 2 sudut dan 1 sisi, itu pakai aturan sinus. Atau boleh juga 2 sisi, 1 sudut, tapi sudutnya itu bukan sudut yang diapit sama 2 sisi itu. Ya. Kalau aturan kosinus dipakainya kalau diketahui 3 sisi. Bedakan ya. Atau boleh diketahui 2 sisi, tapi 1 sudut apit. Kalau ini kan tadi 1 sudut bukan apit, kalau sinus. Kalau kosinus 1 sudut apit. Yang disebut sudut apit itu adalah misalnya sisinya A sama C. Maka sudut apitnya itu adalah beta. Paham ya? Ini nanti pilihan tergantung konteks soalnya. Kalau diketahui 2 sudut 1 sisi, itu pakai aturan sinus. Kalau diketahui 3 sisi, pakai aturan kosinus. Kalau diketahui 2 sisi dan 1 sudut, misalnya AC dan 1 sudut bukan apit, AC terus 1 lagi alfa, kan bukan sudut apit nih, maka pakai aturan sinus. Tapi kalau ada 2 sisi, misalnya AC dan 1 sudut apit yaitu beta, maka pakai aturan kosinus. Paham ya maksud saya? Contoh soal, misalnya ada segitiga sembarang gini. Ini sisinya segitiga ABC. Ini sisinya misalkan sisi A, sudutnya 30 derajat, 45 derajat, dan sisi sininya 12 cm. Ditanya A-nya berapa? Nah, ini kita lihat. Yang diketahui dari segitiga ini apa? 2 sudut, 1 sisi yang diketahui. 2 sudut, 1 sisi itu pakai, nah, aturan sinus kan? Aturan sinus bunyinya A per sin A, B per sin B. Yang jadi A sama B-nya bebas sebenarnya, tapi di sini karena ditanyanya A ini, maka A per sin 30 sama dengan B-nya jadinya ini ya, 12 per sin 45 derajat. A tetap A karena itu yang ditanya. Sin 30 derajat itu adalah setengah, sama dengan 12 tetap. Sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Nah, hati-hati dalam penghitungan. Kalau dia sama dengan dan sama-sama di bawah, ini boleh dicoret yang sama. Setengah sama setengahnya dicoret. Terus kita kali silang. A dikali akar 2 itu adalah akar 2A sama dengan 12. Maka A adalah 12 per akar 2. Hati-hati, 12 per akar 2 itu namanya bilangan irasional. Karena akar nggak boleh ada di bawah atau nggak boleh jadi penyebut.
maka kita kali sesama akarnya atau sekawannya, yaitu akar 2 per akar 2. 12 dikali akar 2 adalah 12 akar 2. Akar 2 dikali akar 2 itu adalah 2. Jadi akar kalau dikali sesamanya itu hasilnya dirinya sendiri. Ya, akar 8 kali akar 8, 8. Akar 70 dikali akar 70, 70. Paham ya? Nah, ini 12 dibagi 2 bisa jadi 6 akar 2. Itu adalah A-nya. Bisa dipahamin? Contoh yang kedua, misalnya ini ada segitiga sembarang lagi. Ini sisinya 5 cm, ini 7 cm, dan sini 60 derajat. Nah, ini ada dua sisi, ada satu sudut. Tapi sudutnya ini sudut apit bukan? Apit dong, karena dua sisinya di sini, maka ini sudut apit. Ada dua sisi, ada satu sudut apit, maka pakai aturan kosinus. Yang ditanya B-nya kan? Maka B kuadrat sama dengan dua sisi lainnya dikuadratin dan dijumlahkan. 5 kuadrat tambah 7 kuadrat dikurang 2 kali ini cos, ya kan? Cos yang di hadapannya, sudut di hadapan yang ditanya ini 60 derajat, maka hitung biasa 25 tambah 49 min, ini dikali boleh nih 2 kali 5 kali 7, itu adalah 70 dikali cos 60 itu adalah setengah. Hati-hati penghitungan, kerjakan dulu yang perkalian. 70 dikali setengah itu adalah 35, baru digabung sama ini. 25 tambah 49 dikurang 35 itu adalah 39. 39 itu adalah B kuadratnya ya. Nah, berarti B-nya adalah akar dari 39. Seperti itu. Misalnya ditanya sudut C-nya. Nah, B-nya tadi kan udah ada kan? B-nya udah ketemu yaitu akar 39. Maka ini bisa pakai juga, diketahui 3 sisi, bisa pakai cos, hati-hati. Bisa pakai cos, bisa juga pakai sin. Karena ada 3 sisi, karena B-nya udah diketahui. Ya kan, 3 sisi bisa pakai cos, bisa pakai sin juga. Ya. Kalau pakai sin, maka 5 per sin C, ini yang ditanyakan misalnya, sama dengan akar 39, tadi B-nya akar 39 per sin 60. Ya kan? Bisa pakai sin itu. Berarti 5 per sin C tetap akar 39 per sin 60 itu adalah setengah akar 3. Kali silang. Setengah akar 3 kali 5 sama dengan akar 39 kali sin C. Setengah kali 5 itu adalah 5 per 2 akar 3 sama dengan akar 39 sin C. Maka sin C itu adalah ini per ini, jangan kebalik ya. 5 per 2 akar 3 per akar 39. Biar nggak ribet saya jadikan bagi aja. Ini dibagi ini ya. 5 per 2 akar 3 dibagi akar 39. Maka sin C-nya kalau dibagi itu kan dibalik ya. Jadi 5 per 2 akar 3 dikali 1 per akar 39. Atau sama aja kan yang atas kali atas. 5 akar 3 dikali 1 itu 5 akar 3. 2 dikali akar 39 itu adalah 2 akar 39. 3 sama 39 bisa dibagikan atau bisa dicoret jadi 13 ya. Tapi 13-nya di bawah. Berarti 5 tetap per 2 akar 13. Kalikan sekawannya, kali akar 13 per akar 13. 5 dikali akar 13 adalah 5 akar 13 per 2 dikali ini akar 13 kali akar 13 kan 13 ya. Berarti 2 dikali 13 itu adalah 26. Itu adalah sin C-nya. Tapi kalau yang ditanya sudut C-nya, karena sin C-nya ini, maka sudut C-nya mau nggak mau kita pakai kalkulator. Atau bahasa kalkulator dalam tulisan itu adalah arcus, ARC, sin. Kenapa sin? Karena ini sin. Arcus sin 5 akar 13 per 26. Itulah sudut C-nya. Tapi kalau ditanya sin C-nya ya begini. Tapi kalau sudut C-nya, mau nggak mau kan kita pakai kalkulator kan. Sin sudut berapa nih yang hasilnya seperti ini? Kan dia bukan sudut istimewa kan hasil ini. Maka pakai bahasa kalkulator yaitu arcus, ARC, tulisannya ya, sin ininya 5 akar 13 per 26. Seperti itu penggunaan aturan sin dan kosinus dalam segitiga sembarang. Paham ya, kapan pakai aturan sinus, kapan pakai aturan kosinus. Ini kita masih belajar tentang trigonometri. Ini udah pelajaran trigonometri yang ketiga ya. Tapi tetap dasarnya itu dari trigonometri awal. Maka kalau belajar trigonometri itu semua susunan keseluruhan dari awalnya jangan sampai kalian lupa. Lanjut ya. Di trigonometri yang ketiga pembahasannya itu ada tentang
fungsi trigonometri. Fungsi, yang namanya fungsi itu dia pakai fx, itu fungsi. Karena trigonometri pasti sin, kostan dan sebagainya gitu kan. Di sini saya langsung ke contoh soal tentang fungsi trigonometri itu adalah seperti ini. Misalnya diketahui fungsinya sama dengan sin 2x. Ditanya tentukan nilai fungsi dari fx sama dengan sin 2x kalau x-nya 15, x-nya 30 derajat, dan x-nya min 45 derajat. Ya udah tinggal kita substitusiin x-nya ke sini ya. Berarti kan tadi fungsinya kata soal fx sama dengan sin 2x. Untuk x sama dengan 15 derajat, berarti x-nya diganti 15 derajat. Berarti f 15 derajat sama dengan sin 2, x-nya kita ganti 15 derajat, berarti sama dengan sin, ini 2-nya dikali 15 ya, 30 derajat. Ingat tabel istimewa, sin 30 derajat itu adalah setengah, ya kan, tabel sudut istimewa. Kemudian untuk x sama dengan 30 derajat, ini saya di sini, berarti x-nya kita ganti 30 derajat, berarti ini sin 2 kali 30 derajat, itu sama dengan sin 60 derajat. Sin 60 derajat itu adalah sudut istimewa di tabelnya, yaitu setengah akar 3. Kemudian untuk x sama dengan min 45 derajat, berarti sama dengan sin 2 dalam kurung min 45 derajat. Jadi sama aja sin min 90 derajat. Ingat pelajaran sebelumnya, kalau sudutnya min, dia sin, maka minnya pindah ke depan. Berarti sama aja min sin 90 derajat. Sin 90 derajat adalah 1, karena di sini ada min, jangan lupa, jadi ini adalah min 1. Seperti itu pelajaran tentang fungsi trigonometri. Fx ini bebas ya, tergantung pembuat soal. Jadi kalian hanya fokus mensubstitusikan atau mengganti x-nya aja dengan sudut yang diminta. Dan tetap dasarnya adalah sudut istimewa. Karena biasanya trigonometri ini kalian nggak boleh pakai kalkulator. Jadi sudah ada sudut istimewa dan tabel-tabelnya, seperti itu.